Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ita Salsalina dengan NIM 41393121018. Saya berasal dari kelas Fisika Dikde 2019. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai sejarah perkembangan fisika kuantum. Pertama-tama, kita akan membahas mengenai awal mula perkembangan dari fisika kuantum. Fisika yang berkembang sampai akhir abad 19 dikenal sebagai fisika klasik dan mempunyai dua cabang utama, yakni mekanika klasik Newtonian dan teori medan magnet Maxwellian. Mekanika klasik dicirikan oleh kehadiran partikel sebagai sesuatu yang terkurung di dalam ruang. Istilah terkurung secara sederhana dapat dikatakan sebagai adanya batas yang jelas antara materi dan sesuatu di luar dirinya atau lingkungannya. Sedangkan medan elektromagnetik dicirikan oleh kuantitas medan dari gelombang yang menyebar di dalam ruang. Medan tersebar di dalam ruang seperti kabut dengan ketebalan yang berbeda dan menipis sampai akhirnya benar-benar lenyap. Batas antara ruang bermedan dan ruang tanpa medan tidak jelas atau kabut. Ciri utama fisika klasik adalah sifatnya yang deterministik. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 jelas bahwa konsep-konsep fisika memerlukan revisi atau penyempurnaan. Hal ini disebabkan semakin banyaknya hasil-hasil eksperimen dan gejala-gejala fisika yang teramati yang tidak bisa dijelaskan dengan konsep-konsep fisika klasik sekalipun melalui pendekatan. Masalah-masalah yang dimaksud di atas muncul terutama pada objek-objek fisis yang berukuran mikroskopis, seperti partikel-partikel elementer dan atom serta interaksinya dengan radiasi atau medan elektromagnetik. Perbedaan-perbedaan dalam eksperimen fisika awalnya dapat diatasi dengan postulat-postulat atau hipotesis-hipotesis. Namun karena jumlahnya semakin banyak dan persoalannya dipandang mendasar, menuntut dan mendorong fisikawan untuk melakukan penyempurnaan pada formulasi dan konsep-konsep fisika. Diawali dengan bencana ultraviolet menjelang berakhirnya abad 19 sebuah teori yang membuat Max Planck goyah akan gagasan klasik. Tidak lama kemudian Planck berhasil membuktikan bahwa bencana tersebut tidaklah benar. Planck berhasil menemukan rumusan sederhana tentang radiasi benda hitam. Dari perumusan sederhana inilah yang memotori lahirnya bidang mekanika kuantum di awal abad 20. Pada saat yang bersamaan, dalam selang beberapa tahun saja, seorang pemuda biasa yang bekerja di sebuah kantor paten di Swiss, Albert Einstein, dengan rasa percaya yang tinggi mengirimkan makalahnya yang dua berisi gagasan tentang efek fotolistrik pada tahun 1905. Gagasan Einstein ini tidak hanya membuktikan rumusan Planck namun juga menunjukkan bahwa era fisika klasik telah usai. Selanjutnya diikuti oleh seorang laki-laki terhormat dari kalangan akademisi yakni Niels Bohr dengan gagasannya tentang spektrum cahaya pada tahun 1913. 9 tahun berlalu, tepatnya tahun 1922, fisikawan Amerika Serikat bernama Arthur Compton melakukan eksperimen dan mendapatkan suatu hasil bahwa cahaya tidak lagi dapat dibedakan perilakunya antara partikel atau gelombang. Tahun berikutnya, seorang pangeran Prancis, tepatnya tahun 1923, Louis de Broglie berhasil merumuskan momentum linear sebuah gelombang pada tugas akhirnya. Meskipun sempat ditolak oleh panitia penguji, namun akhirnya Einstein membantu meyakinkan panitia penguji bahwa gagasan de Broglie bukan main-main karena inilah fakta dari alam untuk mereka. Tahun 1924, Wolfgang Pauli datang dengan larangannya. Larangan yang tidak mengizinkan dua buah elektron atau lebih memiliki 4 bilangan kuantum yang sama dan teori pigeonhole tidak berlaku di sini.
Beberapa bulan kemudian, tepatnya di musim dingin 1925, dalam suasana liburan Natal seorang fisikawan yang flamboyan, Erwin Schrödinger berhasil menemukan gagasan gelombangnya yang revolusioner yang menghidupkan kembali gagasan klasik yang mulai diragukan. Saat setelah persamaan gelombang Schrödinger dipublikasikan pada bulan Juli tahun 1926 di Munich, seorang pemuda asal Jerman mempertanyakan tentang apa yang tidak dapat dijelaskan pada persamaan gelombang Schrödinger yang memang pada saat itu masih bersifat mentah. Pemuda ini adalah Werner Heisenberg yang telah mempublikasikan gagasannya tentang mekanika matriks dan sangat terkenal dengan prinsip ketidakpastiannya. Pada musim panas tahun 1926 Max Born mempublikasikan gagasannya mengenai probabilitas gelombang itu dengan jawaban yang bisa dikatakan bertentangan dengan akal namun cukup ilmiah dan logis untuk menjawab pertanyaan yang mengada-ada. Meskipun telah terjadi perdebatan antar fisikawan pada masa itu karena perbedaan masing-masing gagasan tetapi akhirnya mereka disatukan pada pertemuan tahun 1927. Pertemuan tersebut bertajuk Konferensi Solvay yang digagas langsung oleh Ernest Solvay untuk membahas gagasan baru yang akan menggantikan gagasan klasik yang mulai diragukan. Pertemuan ini dihadiri oleh 30 fisikawan top dunia yang berhasil merancang gagasan baru yakni fisika kuantum. Fisika kuantum merupakan salah satu bagian dari ilmu fisika yang mempelajari perilaku materi dan energi pada skala atomik dan partikel-partikel subatomik atau gelombang. Pada prinsipnya sama seperti dalam fisika klasik, namun materi yang dibahas dalam fisika kuantum adalah skala atomik atau subatomik dan partikel bergerak dalam kecepatan tinggi. Untuk partikel yang bergerak dengan kecepatan mendekati atau sama dengan kecepatan cahaya, perilakunya dibahas secara terpisah dalam teori relativitas khusus. Ilmu fisika kuantum dikembangkan pada awal abad 20, di mana perumusan-perumusan dalam fisika klasik tidak lagi mampu menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi pada materi yang sangat kecil. Fisika kuantum diawali oleh hipotesa Planck yang menyatakan bahwa besaran energi suatu benda yang beosilasi, osilator, tidak lagi bersifat kontinu, namun bersifat diskrit kuanta, sehingga muncullah istilah fisika kuantum dan ditemukannya konsep dualisme partikel gelombang. Konsep dualisme dan besaran kuanta ini merupakan dasar dari fisika modern. Konsep, hipotesa dan eksperimen menjadikan landasan pengembangan fisika modern serta penerapan fisika modern dalam berbagai bidang seperti kedokteran, telekomunikasi, dan industri. Cahaya dan fisika kuantum. Pembahasan tentang produksi cahaya dan cara pengkajiannya di dalam tahun 1900 merupakan babak baru yang menandai lahirnya fisika kuantum. Sumber-sumber cahaya seperti benda-benda padat yang dipanaskan dan gas-gas yang dihasilkan oleh sebuah lucutan listrik merupakan awal dari penelitian tentang bagaimana kuatnya radiasi pada berbagai panjang gelombang. 1. Joseph Stefan dan Ludwig Boltzmann telah melakukan pengukuran laju energi kalor radiasi yang dipancarkan oleh suatu benda, kemudian dikenal dengan hukum Stefan-Boltzmann. 2. Selanjutnya Wilhelm Wien, seorang fisikawan Jerman, menemukan suatu hubungan yang empiris sederhana antara panjang gelombang yang dipancarkan untuk intensitas maksimum, lambda m, dengan suhu mutlak, T, sebuah benda yang dikenal sebagai hukum pergeseran Wien. Demikian hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.
terima kasih, 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 terima